sakit ini dok? Sakitnya dari 2017 itu sakit stroke. Terus kemarin kan saya pas siang Senin 17 Maret itu saya kebetulan ada rapat sama Jasa Marga untuk membicarakan arus mudik. Tapi waktu saya masuk ke ruangan itu tiba-tiba kayak ada insight itu tanyain tanahnya Bang Juri gitu. Jadi orang lain bicara, bertanya, berpendapat soal arus mudik. Saya bilang saya mohon maaf, soal arus mudik sudah dibahas teman-teman. Saya mohon diberikan kesempatan untuk bisa mempertanyakan kabar kasus tanahnya Bang Juri yang sejak tahun 2019 sekitar 1.300 meter persegi begitu dianggap ada di dalam sengketa. Padahal saya dan keluarga itu sudah menelusuri kronologis dokumen, ada kwitansi jual beli, ada akta jual beli, ada hak alas bagi Bang Juri, dan kemudian ada surat dari ahli waris yang menggugat itu bahwa tanah ini tidak dalam sengketa. Itu di Juli 2019. Tapi Desember 2019 dinyatakan justru oleh negara bahwa tanah itu bersengketa begitu. Dan uang yang harusnya dibayarkan ke Bang Juri akhirnya melalui skema konsinyasi namanya itu disimpan di PN Tangerang sampai sekarang. Sehingga kita memang sedang berjuang. Lalu kemudian kemarin itu di Rut Jasa Marganya akhirnya bilang bahwa insya Allah sebelum Lebaran akan selesai. Catet ya, nih Pak Dirut Jasa Marga, nih Bang Juri sampai meninggal nungguin kepastian. Tapi mungkin juga setelah itu, setelah ada kepastian bahwa insya Allah mudah-mudahan mohon doanya ini haknya Bang Juri. Saya bilang juga di rapat, saya tahu betul bahwa uang ini adalah hasil kerjanya Bang Juri. Syuting bertahun-tahun, kita itu jadi pemain sinetron atau jadi komedian, jadi aktor itu nggak gampang gitu. Dan saya tahu betul berjuang di Bang Juri buat keluarga untuk membantu sesama itu luar biasa. Jadi tanah yang sekarang ini sebagian menjadi tanahnya Bang Juri, sebagian adalah yang digunakan di Tol Serpong Cinere itu adalah tanah yang belum selesai urusannya oleh negara. Bayar. Ya, belum terbayar. Belum. Besok di tanggal 19 Maret ada sidang pertama di PN Tangerang. Mohon pengawalannya juga tidak berbelit-belit. Seandainya waktu itu tidak cepat-cepat konsinyasi, betul-betul disisir masalah tanah ini apa, tidak mungkin sahabat saya ini sampai akhir hayatnya memperjuangkan tanah yang memang hasil kerja keras. Emang pernah ada curhat apa teh? Juga meninggal di bulan Suci Ramadan. Ya alhamdulillah meninggal di puasa hari ke-17 di malam ke-18. Semua hari baik. Tapi bagi saya tentu ini menyisakan suatu amanah. Saya tidak tahu apakah saya bisa memperjuangkannya atau tidak, tapi saya akan terus memperjuangkannya. Dan barangkali ini juga membuka mata kita semua bahwa pembangunan infrastruktur itu ternyata bukan hanya Bang Juri aja barangkali yang menjadi korbannya. Banyak yang lain, dan kasus ini mudah-mudahan menjadi pembelajaran untuk semua penentu kebijakan. Jangan zolim lah, jangan zolim. Teh, ada cerita atau pesan yang dititipin selama bekerja atau kenangan yang paling diingat lah? Ya banyak banget ya. Saya jadi istrinya Bang Juri itu dari sebelum saya nikah. Jadi cukup panjang perjalanannya, dan kita terus ya berkomunikasi, kadang on off, tapi selalu ada komunikasi juga dari anak-anaknya gitu. Teh, di akhir ada pesan atau mungkin cerita sama Teh Rike soal itu pesan ini? Pokoknya terakhir itu dia juga nggak cerita. Waktu terakhir saya nengokin, saya baru tahu kalau tanahnya ini belum dibayar. Itu tanah yang dulunya empangnya dia, yang kalau pulang syuting malam-malam tuh atau dia lagi pengen santai, dia sambil ngelamun, sambil nulis tuh di empang itu gitu. Nah itu empang itu
aja di tol. Jadi dia waktu itu udah nggak bisa ngomong sih, cuman masih paham yang saya sampaikan gitu. Dan saya bilang, abang kenapa nggak ngomong dari lama sama Oneng gitu. Ya mudah-mudahan lah ya, mudah-mudahan sekali lagi mohon doanya